kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah menciptakan 7 batara langit dan 7 batara bumi beserta isi keduanya. Salawat beserta salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan, dari alam gelap gulita menuju alam yang terang menerang seperti yang kita rasakan saat ini. Kata-kata penghormatan saya kepada Dewan Juri dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan dengan saya. Izinkanlah saya berdiri sejenak untuk mengupaskan semua pidato yang berjudul memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita bicarakan selanjutnya tentang Maulid, terlebih dahulu kita mengetahui yang bahwa Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Siti Aminah. Beliau lahir pada tahun gajah. Mengapa disebut tahun gajah? Karena pada waktu itu tentara Abraha ingin menghancurkan Ka'bah dengan memakai bala tentaranya gajah. Maka disebut tahun gajah. Semenjak kecil, ciri-ciri kerasulan pada beliau sudah mulai nampak. Antara lain, Rahib Bahira, seorang pendeta Quraisy, melihat Nabi sedang berjalan. Ternyata di atas kepalanya diikuti oleh awan-awan, sehingga tidak ada bayangan Nabi dalam terik matahari. Sebagaimana yang dikatakan dalam Lamiah Talib, hati Nabi hentong dengan yang ada peci 2 mata, mubayangkan dalam urahireun lalo takalan rupa, mubayangkan dalam urahireun lalo takalan rupa. Rahib Bahira mengingatkan kepada Abu Talib yang berjalan dengan Nabi pada waktu itu. Inilah tanda-tanda Rasul akhir zaman yang terdapat dalam kitab Injil. Tolong dijaga baik-baik karena banyak orang hendak membinasakan beliau. Dan seterusnya Nabi pun menjelang remaja. Sifat kejujurannya semakin nampak. Bisa di antara lain di saat beliau membawa barang dagangannya ke negeri Syam. Dan kalau ada aib pada barang tersebut langsung dinampakkan. Misalnya ada 2 helai baju, mereknya sama, harganya berbeda. Lalu orang-orang pun bertanya, "Ya Muhammad, mengapa mereknya sama, harganya berbeda?" Lalu Muhammad pun menjawab, "Yang satu masih utuh, yang satu lagi sudah kena kotoran. Pasti orang membeli sabun lagi untuk mencuci kotoran tersebut." Itulah penjelasan dari Nabi Muhammad. Orang pun semakin terharu mendengar penjelasan tersebut. Lalu berbondong-bondonglah orang berdatangan untuk berbelanja kepada Nabi Muhammad. Dan seterusnya Nabi Muhammad pun diangkat menjadi Rasul. Sifat ketabahan dan kesabaran beliau semakin tertanam dalam jiwanya. Terbukti di saat beliau pergi ke Taif untuk menyampaikan tentang agama Islam. Beliau bukan disambut, tapi malah disabit, dihina, dicaci maki, dilempar batu, bahkan dengan kotoran unta sekalipun. Marahkah beliau? Ternyata tidak. Sebagaimana dalil Allah mewahyukan kepada Nabi melalui malaikat Jibril. Sampaikan kepada Muhammad untuk saya binasakan negeri itu
kepada Muhammad. Nabi Muhammad bukan menerima tawaran tersebut, malah mendoakan untuk mereka yang baik-baik. Apa doa beliau? Ya Allah, ya Rabbi, janganlah binasakan negeri itu. Ini semua karena mereka belum mengerti. Kalau mereka sudah mengerti, tak mungkin mereka membenci saya. Bukakanlah pintu hati mereka untuk menaati. Ini semua perintah darimu. Dan Rasulullah sangat sayang kepada umatnya. Dan kita sangat mengharapkan pertolongan dari beliau. Sebagaimana yang kita alunkan dalam salawat-salawat. Ya Maulana, ya Habibi, nepreka mabauleti, nyohan nepre, ya Habibi, nelambai mantong dengan jarawi, nyohan nepre, ya Habibi, nelambai mantong dengan jarawi. Begitulah kita sangat mengharapkan pertolongan dari beliau. Melambai dengan tangan kiri saja sudah sangat kita dambakan. Nabi Muhammad sangat sayang kepada umat, diukur dengan akal manusiawi. Sebagaimana ada contoh satu cerita, yaitu ada satu keluarga yang ingin memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Mereka menyembelih seekor kambing, lalu dilihatlah oleh anaknya. Mereka pun ikut mencontohkan cara-cara penyembelihan tersebut. Lalu si abang memberitahukan kepada si adik, Dek, ayah menyembelih kambing. Lalu si adik pun menjawab, Bang, bagaimana cara menyembelih kambing? Coba adik jongkok. Lalu si adik pun terus menjongkok. Dan si abang pun terus melakukan aksinya. Dengan tak disadari, terputuslah leher si adik. Si ayah, tak lama kemudian, si ayah pun mengetahui perbuatan mereka. Si ayah pun jengkel. Dengan tak disadari, terbunuhlah si abang. Si ayah pun terkejut dengan penuh penyesalan. Si ayah menyadari ini semua sudah terjadi. Yang penting saya hari ini memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Lalu ditutuplah kedua mayat anak tadi. Lalu si ayah melanjutkan acaranya sampai selesai. Tak lama kemudian datanglah Nabi Muhammad untuk mencicipi hidangan tersebut. Sebelum menikmati, Nabi Muhammad bertanya, si abang dengan si adik kemana? Dengan perasaan yang tidak semangat, si ayah dengan si ibu pun menjawab, si abang dengan si adik sudah pergi jauh. Tidak, jawab Rasulullah. Coba panggil mereka. Abang, adik, satu kali. Lalu Rasulullah menyuruh yang kedua kali. Abang, adik, masih belum ada reaksi apapun. Lalu Rasulullah menyuruh yang ketiga kali. Abang, adik, karena dengan izin Allah mulai tergoyanglah daun-daun sebagai penutupan anak tadi. Lalu terbanglah kedua-duanya sampai menit. Semoga kita tidak menyia-nyiakan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Hanya pidato ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan